Setelah kelahiran anaknya, Tuan Sultan sangatlah bahagia. Setiap hari, waktunya dia habiskan bersama anaknya itu. Anak yang begitu dia damba-dambakan selama bertahun-tahun. Awalnya Laras dan Dewi memaklumi sikap suami mereka. Tetapi lama-kelamaan mereka merasa cemburu karena Tuan Sultan selalu bersama Nirmala. Bahkan seringkali Tuan Sultan lupa membagi waktunya dengan istri-istrinya yang lain. Suatu hari, Dewi menemui Laras di kamarnya. "Mbak Laras, aku sudah tidak tahan lagi dengan sikap Mas Sultan. Sampai kapan dia terus abaikan kita seperti ini?" Sambil merapikan kamarnya, Lastri berkata, "Sabar Dewi." Dewi berkata, "Sabar sampai kapan, Mbak? Ini semua karena Nirmala dan anaknya itu. Dia merebut suami kita, Mbak." Laras kemudian duduk di samping Dewi. Kalau cuma marah di sini, itu tidak ada gunanya. Dewi mengerutkan keningnya tanda tak mengerti maksud Laras. "Maksud Mbak Laras apa?" Laras memegang bahu Dewi. "Pergilah temui Mas Sultan dan ungkapkan semua keluh kesahmu, Dewi. Karena tidak ada gunanya kamu marah di sini." Setelah memikirkan perkataan Laras, akhirnya Dewi pun pergi menemui Sultan di kamar Nirmala. Ketika Dewi membuka sedikit pintu Nirmala, tampaklah Tuan Sultan sedang duduk di samping Nirmala yang sedang menyusui bayinya. "Hebat sekali kamu, Nirmala. Gadis miskin tiba-tiba menjadi permaisuri di tempat ini. Bahkan kamu berhasil menjadi istri kesayangan Sultan," kata Dewi dalam hati. Lalu Dewi masuk menemui Sultan dan Nirmala. "Hai, wah senangnya melihat pemandangan seperti ini. Maaf ya mengganggu kalian berdua." Nirmala tersenyum. "Tidak apa-apa Mbak Dewi. Silakan duduk Mbak." Dewi berkata, "Terima kasih Nirmala. Tapi aku kesini hanya untuk memanggil Mas Sultan. Bisakah kita bicara sebentar Mas?" Tuan Sultan berkata, "Ya, tentu Dewi. Ada apa?" Dewi menarik tangan Tuan Sultan dan berkata, "Tidak di sini, Mas." Tuan Sultan kemudian berdiri lalu mencium kening anaknya dan Nirmala, lalu mengikuti Dewi yang masih terus memegang tangannya. Setelah mereka sampai di kamar Dewi, Tuan Sultan berkata, "Ada apa Dewi?" Dewi memeluk Tuan Sultan sambil berkata dengan manja, "Apakah Mas tidak merindukanku? Sejak Nirmala memberimu anak, kamu tidak lagi punya waktu untukku dan Laras, Mas." Dewi kemudian melepaskan pelukannya. "Mas sudah melupakan kami karena Nirmala dan bayinya." Tuan Sultan sedikit terkejut mendengar ucapan Dewi. "Apa yang kamu katakan, Dewi? Aku sama sekali tidak pernah melupakan kalian. Aku tidak pernah membeda-bedakan istri-istriku. Kalian mempunyai kedudukan yang sama di hatiku."
Dengan nada sedikit tinggi Dewi berkata, "Itu dulu Mas, sekarang semua sudah berubah. Sejak kelahiran bayi itu." Dewi belum menyelesaikan perkataannya, tetapi Tuan Sultan langsung berkata, "Jangan menyalahkan anakku Dewi. Kamu dan Laras adalah istri tertua di sini. Aku pikir kalian mengerti kebahagiaan yang aku rasakan dengan kelahiran bayi itu." Tuan Sultan melanjutkan perkataannya, "Kalian tahu benar, berapa puluh tahun aku menunggu kehadiran seorang anak, seorang pewaris dalam keluarga ini. Tapi setelah aku mendapatkannya, dan bayi itu baru saja berumur sebulan, kalian sudah cemburu padanya." Tuan Sultan menggelengkan kepalanya seakan tidak percaya dengan sikap Dewi dan Laras. Dewi tidak berkata apapun. Lalu Tuan Sultan meraih tangannya. "Maafkan aku, Dewi. Aku tidak bermaksud marah. Aku hanya sedikit terkejut karena seakan-akan kamu menyalahkan anakku atas sikapku. Aku minta maaf jika akhir-akhir ini aku sedikit melupakan kamu dan Laras. Aku berjanji, mulai sekarang aku akan seperti dulu lagi, membagi waktuku untuk kalian semua." Mendengar ucapan Tuan Sultan, Dewi pun tersenyum. "Terima kasih, Mas." Tuan Sultan kemudian memeluk Dewi. Saat Nirmala baru saja memakaikan baju anaknya, Tuan Sultan datang dan berkata, "Nirmala, malam ini aku tidak tidur di sini. Aku akan tidur di kamar Dewi atau Laras." Nirmala tersenyum dan berkata, "Tidak apa-apa, kan aku sudah sering bilang, kalau Dewi dan Laras pasti menunggumu." Tuan Sultan kemudian melihat bayinya dan menggendongnya. Dia terus mencium bayinya itu. Nirmala tersenyum dan berkata, "Besok kan masih ada waktu. Sekarang pergilah, mereka menunggumu." Tuan Sultan tak berkata apapun. Dia menyerahkan anaknya itu ke Nirmala dan berjalan ke pintu. Nirmala tersenyum melihat langkah suaminya. Lalu tiba-tiba Tuan Sultan menghentikan langkahnya dan kembali berjalan ke arah Nirmala. Nirmala berkata dengan heran, "Ada apa? Kenapa kembali lagi?" Tuan Sultan tak menjawab pertanyaan Nirmala. Dia mencium kening dan pipi Nirmala lalu kembali berjalan keluar. Melihat tingkah suaminya, Nirmala hanya tersenyum dan berkata dalam hati, "Ya ampun, ada-ada saja dia itu." Tuan Sultan kemudian masuk ke kamar Dewi. Di sana Tuan Sultan melihat Dewi berbaring di atas kasur dengan pakaian yang sedikit terbuka dan transparan. Entah mengapa, Tuan Sultan merasa ada yang berbeda dalam dirinya. Tak seperti dulu, dia sangat bahagia ketika masuk ke kamar istri-istrinya. Tapi kali ini, dia hanya mengingat Nirmala. "Aku tidak boleh seperti ini. Aku harus adil kepada mereka," kata Tuan Sultan dalam hati. Dengan perlahan Tuan Sultan berjalan mendekati Dewi. Melihat suaminya berjalan ke arahnya, Dewi tersenyum senang. Tuan Sultan kemudian duduk di tepi tempat tidur, tepat di samping Dewi berbaring.
Lalu Dewi duduk memeluk Tuan Sultan dari belakang, lalu berkata dengan manja, "Mas." Dewi terus memeluk tubuh Tuan Sultan dari belakang, dan tangannya tak henti-hentinya membelai dada Tuan Sultan yang bidang. Karena Tuan Sultan tidak meresponnya, Dewi akhirnya bangkit dan berdiri di hadapan Tuan Sultan. Dia membelai wajah Tuan Sultan dan menciumnya mesra. Meski dengan berbagai macam cara, Dewi berusaha menggoda Tuan Sultan, tetapi Tuan Sultan tetap tidak merespon. Hal itu membuat Dewi menjadi marah. "Apa-apaan ini, Mas? Apa yang terjadi denganmu?" Tuan Sultan kaget dan berkata dengan suara terbata-bata, "Maaf Dewi,